Jadi kita sebenarnya nggak terlalu harus ikut dengan timeline Mhm. KPU. Mhm. Yang harus ikut timeline KPU itu partai-partai pengusung. Dengan memilih Kaesang jadi ketum PSI, Ya. apakah ini mengindikasikan nih atau arahnya PSI langsung mendukung capres dari PDIP? Langsung dijawab, Sis. Wah, Pak Lubis langsung banget nih pertanyaannya ke capres-capresan. Belum Pak Lubis, kita masih mengamati karena situasinya kan masih cair. Awal September kami sempat diskusi dengan Pak Presiden di istana, minta arahan juga, minta petunjuk, minta pandangan Pak Presiden lah lebih tepatnya untuk politik terkini. Ya. Beliau waktu itu bilang, wah ini masih cair sekali situasinya, jadi lebih baik PSI netral dulu aja sambil mengamati, kan cawapresnya belum ketahuan, ya kan. Koalisinya masih bisa berubah sewaktu-waktu. Betul. Apakah akan ada 2 capres atau 3 capres juga kita belum tahu, gitu kan. Jadi masih banyak hal yang kita tunggu dulu sebelum Sampai akhir bulan ini kayaknya. sebelum mungkin bisa jadi. Dan kami kan bukan pengusungnya, Mbak Puspa, jadi kami mendukung aja kan. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu harus ikut dengan timeline KPU. Yang harus ikut timeline KPU itu partai-partai pengusung. Oke. Jadi santai aja sambil Santai. mengamati situasi. Nah, itu tadi pertanyaan dari Pak Lubis. Kalau pertanyaan Puspa nih, dengan mengusung Mas Kaesang jadi Iya. ketum PSI, apakah ini membenarkan atau mengiyakan terah Jokowi nih yang ramai dibicarakan dengan dinasti Pak Jokowi diteruskan PSI lewat Kaesang? Apakah seperti itu, Sis Grace? Nah, sebelum saya jawab itu mau nanya dulu, dinasti itu pengertiannya apa dalam perspektifnya Mbak Puspa? Dinasti yang dimana kita membangun suatu kerajaan atau kekuasaan supaya tidak putus nih dari satu ke satu generasi. Berarti ada penyerahan kekuasaan ya. gitu kan. Nah, kalau dalam konteks Kaesang gitu kan, dia kan tidak diserahkan kekuasaan. Dia juga bahkan tidak nyalek. Ya. Gitu kan. Anak-anak Pak Jokowi yang lain mengikuti mekanisme pemilihan yang dipilih oleh masyarakat. Tidak diserahkan, tidak serta-merta diangkat menjadi wali kota atau bupati atau kepala daerah. Terus kalau kita lihat lagi di berbagai pilkada yang anaknya siapa, mungkin anaknya gubernur atau anaknya kepala daerah, itu banyak juga yang nggak menang loh Mbak. Di pilkada-pilkada dengan iklim demokrasi kita hari ini, one man one vote, sulit ya terjadi penyerahan kekuasaan dinasti seperti yang tadi definisinya Mbak ceritakan itu. Artinya memang mengklaim tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya saya punya anak, apakah artinya dia nggak boleh jadi masuk ke politik suatu hari? Itu hak anaknya. Nah, Ya kan? iya kan, Balik lagi gitu. hak asasi manusia Gitu. ya kan. Jadi di demokrasi kita sulit ya, karena satu orang satu vote kan. Orang harus dipilih oleh masyarakat. Jadi nggak bisa ada penyerahan kekuasaan yang otomatis gitu kan, tanpa pertarungan di lapangan. Karena kan PSI kental banget nih Jokowiisme gitu kan. Jokowisme sebenarnya. Nah, ini kan yang sering dikait-kaitan nih, Sis Grace. Mungkin boleh disampaikan ke sahabat Sonora juga supaya clear begitu ya. Sebenarnya kalau Jokowisme lebih kepada kami kagum dan kami ingin agar legacy Pak Jokowi itu lanjut. Legacy pembangunan yang Pak Jokowi kerjakan selama ini 9 tahun ini, hampir 10 tahun itu berlanjut. Dan kita tadi barusan waktu lagi break iklan ngomongin di depan Sonora ada pembangunan MRT ya kan. Dan tadi Mbak Puspa aja bilang ini semoga bisa sampai selesai ya, karena kan jadi nyambung gitu kan. Nah, sama tuh analoginya Pak Jokowi 9 tahun ini kan membangun ibaratnya tiang-tiang pancang pembangunan. Supaya kelihatan hasilnya, maka orang yang selanjutnya memimpin nanti diharapkan bisa membangun di atas tiang-tiang pancang yang sudah dibangun. Jangan ditinggalkan, jangan atau membuat yang baru. Atau membuat yang baru. Misalnya Mbak, kalau bikin kementerian baru, itu paling nggak buang waktu 2 tahun untuk mencari ritme yang baru gitu kan. Itu sementara kita itu udah dekat banget dengan puncak bonus demografi yang akan tiba 10-15 tahun lagi. Makanya Pak Jokowi berulang kali bilang tentang penting banget ada keberlanjutan gitu kan, supaya kerja-kerja yang sudah baik bisa kelihatan buahnya. Kalau enggak baru nanam, baru tumbuh sedikit dibuang gitu kan, kapan kita bisa menikmati buahnya.